Pemirsa Caki Salakai SMTK Cornelia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap satu persoalan yang saya harap saudara pun sudah mengikuti perkembangannya, yakni salah seorang YouTuber yang namanya Joseph Paul Zhang dilaporkan ke polisi akibat daripada yang diduga yang bersangkutan melakukan penghinaan terhadap Islam dengan cara menyatakan dirinya sebagai Nabi yang ke-26. Di awal-awal ini perlu saya sampaikan secara khusus kepada saudara-saudara yang Kristen bahwa dengan mengemukakan tanggapan ini, saya harap saya tidak dinilai atau digolongkan sebagai orang yang melakukan pengguntingan di dalam lipatan atau katakanlah menyusahkan teman sendiri. Pertama saya mau katakan bahwa apa yang terjadi itu merupakan akibat daripada perbuatan yang bersangkutan sendiri. Kita mengetahui bahwa di dalam sistem iman Islam terkait dengan kenabian, tidak ada nabi yang lain sesudah Muhammad. Jadi itu nampak dalam dua kalimat syahadat, yang salah satunya pengakuan tentang kenabian Nabi Muhammad. Jadi tidak ada nabi yang lain. Kemudian kalau kita tinjau di dalam pemahaman Kristen, ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri kenabian dari orang Kristen ataupun orang-orang Kristen yang tertentu. Dan kenabian itu sendiri atau sifat kenabian itu justru diharapkan ada pada orang Kristen khususnya, misalnya pastor ataupun pendeta, guru Injil, guru jemaat. Kenapa dikatakan demikian? Oleh karena seorang nabi adalah penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan apa yang didengarnya dari Tuhan, disampaikan kepada umat. Akan tetapi orang Kristen, apalagi yang menyebut diri ataupun disebut sebagai seorang pastor, seorang pendeta, yang kata lain, yang membawa sifat-sifat nabi itu, sifat-sifat kenabian atau memiliki kenabian di dalam dirinya. Kalau dia seorang Kristen, maka kenabian itu harus sesuai dengan sifat daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan Paul Zhang ini setiap kali memulai kegiatan YouTube-nya, pasti dia berdoa. Ataupun orang lain yang ditunjuk untuk berdoa. Bahkan mengawali semua itu, dia naikkan pujian, sembahan bersama istri dan anaknya. Lalu satu kata yang tidak asing bagi kita semua, haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana seseorang bisa mengatakan haleluya,
puji Tuhan. Ya, setelah melakukan penghinaan, saya katakan memang penghinaan. Kalau saudara mengikuti video-videonya itu, ada 3 hal. Pertama, menghina Nabi Muhammad. Ya. Kedua, menghina Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Dan yang ketiga, menghina umat Islam itu sendiri. Saya kira video-videonya yang fokusnya membahas Islam itu terkonsentrasi pada 3 hal yang tadi. Menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran, dan menghina umat Islam. Ini yang saya maksudkan. Ini tidak pantas dia sepadan ya menyatakan haleluya setelah menghina Nabi Muhammad ataupun sebelum menghina, sebelum dan sesudah menghina. Haleluya sebelum menghina, sebelum dan sesudah ya menghina Al-Quran. Haleluya sebelum dan sesudah menghina umat Islam. Ya, saudara-saudara, saya sebetulnya kurang paham ya apa motif Paul Zhang ini sendiri mengakui bahwa dia itu seorang apa ya master di bidang pemasaran. Dia ini master di bidang pemasaran. Jadi mungkin motifnya itu ya memasarkan channel YouTube-nya seperti itu. Ini dia kan menantang orang untuk melaporkan dia ya, penghinaan-penghinanya itu dilaporkan ke polisi. Dia menantang, bahkan bisa memberikan imbalan. Sebetulnya jauh-jauh hari sudah diingatkan ya secara intern oleh salah seorang YouTuber juga yang biasa disingkat namanya itu MYM, karena pandangannya mengenai Tritunggal itu, dan diingatkan ya mengenai aspek-aspek yang lain. Saya mau katakan bahwa Paul Zhang ini bukan seorang apologet. Dia ini sebenarnya provokator ya, pembuat masalah. Dia katakan bahwa dia tinggal di Jerman, bahkan dia pernah menyinggung itu siapa kanselir Jerman itu, Merkel atau ya. Dia begitu menantang ya, seolah-olah dia tidak dapat disentuh. Dia karena tinggal di Jerman, mungkin sudah menjadi warga Jerman, sehingga merasa begitu enjoy ya menghina Islam itu. Dia tidak berpikir bahwa orang Kristen itu ada di Indonesia sebagai minoritas. Memang dia membicarakan soal minoritas itu juga, dan dia sampaikan dirinya sendiri double minoritas ya, double minority ya. Sudah apa itu ada Chinese-nya, kemudian Kristen, jadi ya, minoritas ya, dari suku kesukuan, juga minoritas dari sisi komunitas agama ya. Chinese, Kristen. Tetapi saya pikir yang kita alami sampai dengan saat ini ya, tentunya kalau tidak ada masalah yang harus memicu ya kekacauan, lalu pada akhirnya berimpact ke kehidupan orang Kristen, ya aman-aman saja. Ini dia merasa tinggal di Jerman, merasa tidak dapat disentuh karena jarak ruang dan waktu ya, Indonesia ke Jerman itu, maka seenaknya saja berbicara. Tapi saya pikir inilah pengecut ya.
Orang kalau membicarakan sesuatu tuh jangan tunggu jauh. Kalau memang saudara melakukan apa yang memang saudara sudah lakukan selama ini, tinggallah di Indonesia, ya. Dan kalaupun saudara tinggal di Indonesia, kalau saudara lakukan hal seperti itu, bagi saya itu tindakan yang sangat bodoh, ya. Saya golongkan bahwa Paul Zhang ini masih belum punya apa itu yang disebut kecerdasan emosional yang membuat orang peka, ya, ataupun merupakan hasil ya kepekaannya terhadap situasi lingkungannya, ya. Dan lebih daripada itu saya kira dia belum memahami, ya, atau secara sengaja mengabaikan fakta bahwa Islam itu satu fakta, ya, lebih tepatnya fakta historis, fakta sosio-kultural, fakta religi. Saudara tidak mungkin hidup sendiri, ya, orang Kristen, ya, sebagai orang Kristen tidak mungkin hidup sendiri. Saudara harus bisa menerima keragaman yang ada, kepelbagaian yang ada. Ya sama seperti begini, kita andaikan saja ya. Kalau satu tumbuhan sejenis tumbuhan itu dia menghendaki untuk dia hidup sendiri, ya. Tidak boleh ada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Seperti itu. Kita harus mengakui bahwa ada banyak hal yang membuat kehidupan umat beragama ini tidak bisa harmonis, ya. Ya, selain akibat keyakinan-keyakinannya yang berbeda, ya, tetapi juga hal-hal yang lain dalam kehidupan keseharian. Orang bisa saja tidak harmonis satu dengan yang lain. Akan tetapi setiap orang diminta untuk bijaksana dalam bertindak. Ya, baik sikap tindakan perbuatan, tetapi juga sikap dalam bertutur kata. Ya, saya mau katakan bahwa Paul Zhang memang melakukan penghinaan terhadap Islam. Ini juga merupakan satu peringatan, ya, dengan dilaporkannya Paul Zhang ke polisi itu. Ini peringatan untuk kita semua. Ya, di zaman sekarang ini kan kita begitu leluasa menggunakan media, ya. Kita leluasa untuk menyampaikan pikiran, pendapat kita. Akan tetapi hal yang paling penting perlu kita ingat adalah kita harus punya kepekaan, hati-hati dalam mengungkapkan perasaan kita, pikiran kita, ataupun pendapat kita. Sebab di kiri kanan muka belakang kita ada sesama kita, orang lain sesama kita yang hidup dengan keyakinan agamawinya, bukan kita sendiri. Ya. Saya kira kita tidak setuju mengenai sesuatu, bukan berarti kita harus menghina. Kalau saudara memperhatikan tuh channel Paul Zhang, kalau bagi saya itu bukan satu channel yang mendidik. Itu yang tadi saya katakan lebih provokatif, sebagai provokator sebenarnya.
Dan apakah dia seorang pendeta, apakah dia seorang pastor, saya kira benar ya tanggapan PDI. Tidak jelas dia. Ya, untuk proses hukumnya sebaiknya kita serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dan punya kewenangan itu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara pemirsa bahwa saya secara pribadi ya tidak mengakui Paulus itu sebagai seorang nabi. Ya, secara pribadi maupun sebagai orang Kristen, saya tidak mengakui dia sebagai seorang nabi. Saya pun tidak mengakui dia sebagai seorang pastor ataupun seorang pendeta. Saya pun tidak mengakui dia sebagai seorang apologet. Dia adalah pencaci maki, penghina yang memang pantas untuk mendapatkan itu akibatnya, akibat hukum. Ya, saya tidak perlu membeberkan video-videonya ya. Menurut saya saudara bisa melihat itu, silakan membuktikan itu sendiri. Bagi saya saudara harus mencermatinya dengan hati nurani yang bersih. Ya, saya tidak mau karena dia menggunakan itu, memakai kata haleluya, menyebut dirinya atau disebut sebagai pastor, pendeta atau pendeta, penginjil, ya. Yang kata lain menyatakan diri sebagai orang Kristen, lantas orang Kristen itu mau membela dia. Kita wajib membela sesuatu yang benar, bukan hanya ditinjau dari sudut iman, tetapi juga dari sudut pandang etika. Ya. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Yosef Paulus itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, yang diimani oleh umat Kristen. Yosef Paulus, dia, saya mau katakan dia adalah nabi palsu, ya. Bukan nabi yang sesungguhnya. Sekalipun dia katakan bahwa dia mendapatkan penglihatan. Apa yang dilakukan oleh Paulus itu sangat bertolak belakang, bertentangan dengan etika yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi itu amat sangat tidak sesuai. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa, saya kira demikian tanggapan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam damai selalu. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari kita semua dilindungi oleh Tuhan, terus hidup dan melakukan segala aktivitas kita sebagaimana biasanya dan semestinya. Jumpa lagi.